Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Siapapun orang yang hidup di muka bumi pasti merindukan damai. Dan kita tahu betul bahwa Yesus kita bukan hanya Allah yang penuh kasih. Yesus kita bukan hanya Allah sumber segala mujizat. Tapi Yesus kita adalah Raja damai. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi satu kali Yesus mengejutkan seluruh jemaatnya ketika dia berkata, aku datang bukan hanya untuk membawa damai, aku datang untuk membawa pemisahan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin sebagian orang berkata, loh kalau dia datang membawa pemisahan, berarti dia bukan Raja damai. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru damai yang sejati adalah damai yang memisahkan terang dari gelap. Karena kedamaian yang sejati bukan hasil sebuah kompromi, tapi kedamaian yang sejati hasil berjalan teguh di dalam kebenaran. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengajar kita untuk mengasihi firman Tuhan, berjalan seturut dengan kehendak Allah, dan menjadikan Yesus yang paling utama dalam hidup kita. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Yesus membawa pemisahan. Judul ini memang sesuatu yang sangat kontroversial sekali, sulit dipahami oleh banyak orang karena kita tahu betul bahwa Yesus datang untuk membawa damai. Bagaimana Yesus bisa datang untuk membawa pemisahan? Karena konsep kita, damai itu berarti menyatukan semua pandangan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, damai bukan berarti menyatukan semua pandangan, damai bukan berarti menyetujui segala sesuatu yang ditawarkan, tetapi damai berarti dapat memilah antara kebenaran dan dosa. Damai berarti dapat memisahkan antara yang baik dan yang jahat. Itu sebabnya ketika Alkitab bercerita tentang penciptaan, Alkitab berkata bahwa Allah memisahkan terang dari gelap. Berarti itu jelas di hadapan kita untuk kita pahami bahwa Allah yang membawa damai adalah Allah yang selalu akan memisahkan terang dari kegelapan. Haleluya. Nah, kita sedang masuk pada Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-53. Lukas pasal 12 ayat yang ke-49 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Oh, kita selama ini tahu Yesus datang sebagai air sejuk. Kita tahu bahwa Yesus adalah air kehidupan. Tiba-tiba Alkitab dengan tegas berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Karena api di satu sisi membawa terang. Api di satu sisi membawa kehangatan. Tapi api di sisi yang lain akan menghabisi segala sesuatunya. Ayat 50. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya, perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini kita pikir, loh, kenapa Yesus bukan membawa damai, tetapi Yesus justru membawa kekacauan? Nah, di sini kita mulai ada dalam pemikiran, loh, kenapa Yesus tidak bawa damai, tapi sekarang Yesus membawa pemisahan? Kenapa Alkitab saya kok kelihatannya kontroversial? Kenapa kok Alkitab saya kelihatannya kontradiksi antara satu sama lainnya? Nah, namun kita
perlu menyadari bahwa Yesus dengan tegas berkata, aku datang membawa pemisahan, karena dia sedang memandang dari sudut yang berbeda. Betul, dia datang membawa damai bagi yang susah, bagi yang menderita, bagi yang kesepian, bagi yang terbuang, bagi yang sedang tertekan. Dia datang membawa damai. Tetapi untuk orang-orang yang main-main dengan imannya, untuk orang-orang percaya yang setengah-setengah, orang percaya yang pergi ke gereja tapi pada saat yang bersamaan mau hidup dengan dosa. Nah, Alkitab dengan tegas berkata, kita harus memisahkan diri dari tengah-tengah mereka. Karena Alkitab mau jelaskan buat kita bahwa pemisahan di sini bukan berarti bahwa Kristus nggak datang lagi bawa damai, sama sekali tidak. Damai tetap dia berikan buat kita. Tetapi di sini yang mau dijelaskan bahwa pemisahan di sini adalah pemisahan diri kita dari segala sesuatu yang merampas damai sejahtera di dalam hidup kita. Nah, mungkin sudah mendengar program ini, sudah berkata, apa yang dimaksudkan bahwa Yesus datang membawa pemisahan? Yesus tidak datang membawa damai. Berarti yang pertama di sini jelaskan bahwa Yesus tidak mengenal kompromi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kedamaian bukan alasan untuk kompromi. Ya, pendeta, supaya rumah tangga kita tidak ribut, suami saya mau punya dukun, suami saya mau punya guna-guna, suami saya mau berzina, biarkanlah, saya diamkan saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bukan berarti kita hidup dalam kasih. Itu berarti kita hidup dalam kebodohan. Kita membiarkan dosa, kita membiarkan kehancuran, bahkan kita membiarkan setan merampas suami saudara dan menyeretnya ke neraka. Mungkin setelah mendengar program ini dan berkata, kalau gitu saya harus bentak-bentak dia, saya harus maki-maki dia dan bilang, pokoknya lu gak boleh pulang dari ke rumah ini ya, kalau lu masih punya perempuan yang gak benar itu. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, bukan itu juga yang Tuhan menghendaki. Tapi yang Tuhan sedang ajar kita harus jadi orang percaya yang tidak mengenal kompromi. Artinya, kebenaran harus tetap dinyatakan. Bukan berarti kebenaran harus diteriakkan. Bukan berarti kebenaran harus disampaikan dengan cara-cara yang kasar. Kadangkala bukan kebenarannya yang ditolak, tetapi kadangkala caranya yang ditolak. Karena kebenaran itu memang biasanya menyakitkan. Kebenaran itu memang kadangkala tidak diterima. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimanapun kebenaran ditolak, kebenaran tetap akan nyata benar. Tetapi persoalannya kadangkala keributan dalam keluarga, keributan dalam pelayanan seringkali terjadi bukan karena pernyataan tentang kebenaran itu, tetapi seringkali cara menyatakan kebenaran itu yang menjadi persoalannya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas di sini Alkitab mau menggambarkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak mengenal kompromi. Yesus adalah Tuhan yang menyatakan salah adalah salah, benar adalah benar, dan itu yang menciptakan pemisahan. Kebenaran tetap harus dinyatakan kebenaran. Kalau sudah hidup dengan prinsip seperti itu, sudah mau hidup dengan benar tanpa saudara sadari, saudara akan kehilangan banyak orang. Orang yang tadinya senang dengan saudara, ketika saudara masih tertarik dengan minum mabuk, ketika saudara masih keluar masuk diskotik, saudara masih keluar masuk night club, saudara masih terlibat dengan judi, tiba-tiba saudara ambil keputusan untuk terima Yesus, saudara tinggalkan semuanya tanpa saudara sadari, rekan-rekan dekat saudara mulai menjauh. Yesus datang membawa pemisahan. Jangan kecil hati. Ketika saudara menolak kekasih saudara untuk tidak lagi melakukan hubungan seks sebelum nikah, ketika saudara menolak kekasih saudara untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang salah dalam masa pacaran saudara, tanpa saudara sadari kekasih saudara mungkin bisa menjauh dari saudara. Tapi saya mau beritahu, Yesus memang datang untuk membawa pemisahan. Berarti setiap kita harus jelas hidup Kristen adalah hidup yang tidak mengenal kompromi. Dunia ini sudah terlalu banyak orang-orang munafik. Dunia ini sudah terlalu banyak penjilat-penjilat, ular-ular kepala dua yang hanya mau kompromi terhadap dosa, terhadap kemunafikan dunia ini, hanya supaya dia bisa diterima dari segala sesuatunya. Tapi Alkitab sedang mau menggambarkan bahwa kita tidak dipanggil untuk supaya diterima oleh semua orang, tapi kita dipanggil untuk membawa dunia ini melihat kemuliaan Kristus melalui hidup kita. Yang kedua, mengapa Yesus jelas tegas berkata Yesus datang membawa pemisahan? Apa artinya? Yang kedua, bahwa Yesus mengajak kita untuk memiliki ketegasan dalam hidup ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala persoalannya kita lemah bukan karena persoalan yang terlalu berat. Kadangkala kita lemah bukan karena tantangan dunia, tawaran dunia terlalu kuat dalam hidup kita. Tetapi tahukah saudara bahwa seringkali persoalannya bahwa kita
jatuh, kita mulai kembali pada hidup dunia hanya karena kita tidak tegas. Kita takut sekali mengecewakan hati orang, kita takut sekali menyinggung perasaan orang. Tapi pada saat yang bersamaan kita sebetulnya sedang menyakiti hati Tuhan, bahkan menyalibkan Dia untuk kedua kali. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, mari jadi orang-orang yang tegas. Kalau sudah tahu itu kebenaran, sudah tahu itu memang sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, laksanakan. Tetapi sebaliknya, kalau sudah tahu itu mengecewakan Tuhan, itu menghancurkan masa muda saudara, itu menghancurkan pernikahan saudara, jadi orang yang tegas, yang berani berkata tidak, dan berjalan tetap dalam kebenaran. Yang ketiga, apa artinya Yesus datang membawa pemisahan? Yang pertama sudah saya jelaskan, Yesus menggambarkan kehidupan yang tidak mengenal kompromi. Yang kedua, Yesus mengajak kita untuk memiliki kehidupan yang tegas. Dan yang ketiga, kenapa Yesus dengan tegas berkata, aku datang membawa pemisahan? Berarti yang ketiga, bahwa Yesus menekankan kita untuk tidak menjadi orang percaya, untuk tidak menjadi orang yang menjadi murid Tuhan, tetapi lemah sehingga mudah diombang-ambingkan. Mari kita jadi orang percaya yang memiliki prinsip. Mari kita menjadi orang percaya yang tidak mudah diombang-ambingkan. Mari kita menjadi orang percaya yang dapat berdiri tegar dan berkata, sekali saya iring Kristus, saya tetap akan menyenangkan Dia dimanapun saya ditempatkan oleh Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, tidak selamanya Yesus datang membawa damai. Ada saatnya Dia datang membawa pemisahan. Tidak selamanya kehidupan Kristen adalah kehidupan yang lurus dan menyenangkan. Ada masa-masanya kita berhadapan dengan badai, tetapi berjalan bersama Dia, selalu kita melihat kemenangan yang pasti. Haleluya. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar sekalian ini doakan lebih lanjut, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat dengan Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus saya juga mau berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang berbeban berat, yang sedang dalam pergumulan, atau mungkin selama ini merasa kok semenjak saya ikut Tuhan ada banyak hal yang mulai menjauh dari saya, ada situasi-situasi yang sukar yang saya harus hadapi. Berdiri tegak. Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Saudara-saudara yang mau didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang dalam tekanan dan pergumulan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat. Bawa kami untuk senantiasa melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Imani apa yang kita sudah doakan, karena kita mengerti bahwa tidak pernah Tuhan gagal. Dia selalu beri yang terbaik buat anak-anaknya. Tidak pernah Dia kecewakan, karena Dia tetap Tuhan yang tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Yesus yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Doa saya menyertai saudara, tetap kuat di dalam Tuhan. Jadikan Yesus yang paling utama. Tetap bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu bahwa bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Sampai berjumpa pada program berikut. Ingat, jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.